Halo semua, selamat datang kembali di video saya kali ini, yang mana ini akan menjadi kisah akhir dari perjalanan panjang kita dalam mengikuti event Dark Next Metal. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang masih setia mengikuti konten video ini, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik dalam penyampaiannya atau pada hal-hal teknis lainnya. Yang akhirnya kita telah sampai di akhir cerita yang akan jadi penutup dari event Dark Next Metal. Dan langsung saja, inilah dia ceritanya. Cerita dimulai dengan The Logs yang mengatakan jika perjalanan ini telah berlangsung cukup lama, yang dimulai dengan cerita dari jurnal milik Carter Hall, dari hilangnya sejarah akan suatu kisah yang menjadi kalimat pembuka dari kisahnya. Cerita dari Dewa Kegelapan, yaitu The Lord of Nightmare, di mana kisah dari manusia burung itu adalah kebohongan, karena kisah mimpi buruk ini adalah kenyataan, di mana mereka yang berasal dari sana hidup dengan sehat dan sedang menunggu untuk menyeretmu ke dalam akhir kisah yang selalu menuju kegelapan. Lalu beralih ke Wonder Woman dan Kendra yang sedang bertarung menghadapi pasukan dari Barbatos, yang mana saat itu ternyata mes milik Carter Hall tidak dibawa oleh The Logs dan saat ini dimiliki oleh Diana. Lalu karena tak habis-habisnya pertarungan mereka itu, Kendra pun menyuruh Diana untuk memukulkan Miss yang terbuat dari 90 metal dengan bracelet miliknya yang terbuat dari 80 metal. Dan di saat Diana melakukan itu, ia akhirnya berhasil menyadarkan rekan-rekannya, yaitu Aquaman, Green Lantern, Deathstroke, dan Mr. Terrific, di mana ia meminta kepada mereka untuk memberikan jalan kepada Diana agar ia bisa menuju ke atas gunung di Gotham City. Dan di saat mereka menghadapi para Dark Knights, Mr. Terrific akhirnya meminta Plastic Man untuk membantunya. Dan inilah untuk pertama kalinya kemunculan dari Plastic Man, yang ternyata ia sangatlah hebat karena ia sendiri bisa mengalahkan beberapa pasukan Barbatos sekaligus. Lalu Plastic Man memberikan informasi kepada Diana, yaitu terkait sinyal yang ia terima yang berasal dari lokasi di Dark Multiverse, dan meminta Diana untuk cepat-cepat menuju ke sana. Yang benar saja, di lokasi sekitar gunung itu ternyata ada suatu lubang yang mengarah langsung menuju ke Dark Multiverse, yang mana lubang itu dimaksudkan sebagai gerbang dari munculnya pasukan dari Barbatos. Dan atas perkataan dari Kendra, di mana hanya Diana lah yang dapat masuk ke sana, karena atas besarnya jiwa pahlawan yang ia miliki kepada teman-temannya. Dan dengan begitu, Diana pun akhirnya masuk ke lubang itu dengan lasso yang ia pegang yang dikaitkan dengan Kendra di atas sana. Tetapi apa yang harus ia lihat di sana? Ternyata The Dragon of Barbatos sudah bersiap untuk menyerang Diana. Namun serangan itu tiba-tiba berhasil terhenti saat ia mendengar suara yang ia kenali, yaitu suara dari Kendra. Lalu Barbatos yang melihat itu pun langsung menyerang Carter yang mengatakan, jika kau adalah dragon penjaga The Forge, sama seperti diriku di saat yang lalu, dan tak lebih dari itu. Dilanjut dengan emosi dari Barbatos yang mengatakan untuk menghentikan semua ini karena pasukannya telah menguasai planet mereka, begitu pula multiverse ini, dan tiba-tiba perkataannya itu terpotong oleh kemunculan kapal Ultima Thule
yang disambung dengan kemunculan para alternate version of Batman, sekaligus bala bantuan dari bumi ke-53. Lalu beralih kepada Diana, di mana ia telah mengetahui tujuannya di sana, yaitu untuk menemukan Superman dan Batman. Lalu Kendra pun juga ikut membantu, di mana ia mencoba menyadarkan sosok Dragon of Barbatos untuk segera sadar karena dirinya adalah Carter Hall, yaitu sebagai pahlawan yang bernama Hawkman. Yang mana saat itu lautan lava The Forge akhirnya mulai bersinar. Kemudian Barbatos mengatakan, biarkan mereka memiliki harapannya, karena kalian ada di duniaku yang selalu menuju kegelapan. Dan aku akan membuat dunia yang akan selalu menyiksa mereka dalam keabadian, karena betapa bodohnya mereka untuk dapat melawan kegelapan. Dan tiba-tiba ucapan itu dibantah oleh mereka, yaitu Wonder Woman, Batman, dan Superman, yang mana mereka telah berhasil menemukan Ten Metal, yang kini mereka telah menggunakannya sebagai armor. Dan dihilangnya sejarah dari suatu kisah, baik kisah dari kejahatan maupun kegelapan, dari semua kisah itu akan selalu ada kisah dari pahlawan. Kemudian untuk mengakhiri semua ini, Batman mengatakan rencananya, yaitu untuk menggabungkan Ten Metal dengan Cyborg Multiversal Charge, yang mana hal itu berhasil diketahui oleh Barbatos, dan ia pun menghancurkan kapal Ultima Thule, hingga membuat mereka yang ada di dalamnya tak bisa berteleportasi keluar dari sana. Dan Cyborg meminta Batman untuk menuju ke puncak Cosmic Turning Fork, di mana di sana mereka dapat menyalurkan Ten Metal dari pusatnya. Tetapi tentunya Barbatos tak akan membiarkan hal itu terjadi dan menyuruh pasukannya untuk menghadang para heroes. Lalu untuk menyingkat waktu, Superman meminta kepada Batman untuk naik ke punggungnya saja, di mana Batman tentu tidak mau melakukan itu, yang mana ia malah menaiki The Dragon of Joker. Lalu di saat itu pula, Batman melemparkan batarang yang berenergi dari Ten Metal kepada Aquaman dan Green Lantern, di mana Ekti Metal adalah milik para dewa, lalu Nanti Metal yang akan memberikan penggunanya kekuatan di luar nalar. Sementara itu Ten Metal atau elemen X adalah metal yang paling murni dari semesta, yang mana siapapun penggunanya, ucapannya akan tertulis selamanya di The Hall of Kings. Dan dengan begitu akhirnya inilah saat kebangkitan dari Prime Earth, yang juga terlihat Dr. Fate berhasil membebaskan para tahanan dari Barbatos, lalu Green Arrow dan The Steel yang berhasil selamat, sekaligus para Teen Titans dan Task Force X, yang mana semua itu telah membuat Barbatos menjadi sangat marah, dan ia akan mulai memanggil seluruh pasukannya yang masih berada di Dark Multiverse. Tetapi tiba-tiba ia diajar oleh dragonnya, yaitu Carter Hall, yang mana ia kini mulai sadar. Hingga Barbatos pun menyerukan kepada prajurit terbaiknya untuk menjalankan rencana terakhir mereka, yang tentu saja semua itu ditujukan kepada The Batman Bullocks, yang kini telah berada bersama tahanannya yang selama ini telah ia jaga, di mana ia bernama Mar-Novu alias The Over Monitor, dengan rencananya yaitu menggabungkan 3 macam energi, yaitu positive energy alias The Over Monitor, lalu negative energy yaitu The Anti-Monitor's Brain, dan terakhir yaitu dark energy yang berasal dari The Lux itu sendiri, yang mana penggabungannya cukup untuk menghancurkan segalanya menjadi kegelapan. Tetapi saat itu muncullah The Batman di sana, yang tentunya untuk menghentikan segala rencana dari The Lux,
Hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka yang diakhiri dengan Batman yang harus tertembak di perutnya oleh tembakan sebuah pistol yang sama yang telah membunuh kedua orang tuanya. The Lock selalu mengatakan, "Inilah pelajaran untukmu Bruce, karena aku telah melihat berbagai macam dunia dan karena kesalahanmu lah yang telah menahan diri untuk percaya kepada rekan-rekanmu, yang mana kita seharusnya menjadi The Apex Predator." Dan di saat The Lock bersiap untuk membunuh Batman, tiba-tiba ia tertembak oleh sosok yang tak diduga, yaitu dia The Joker. Dimana sekarang Batman dan Joker akan bekerja sama menghadapi satu sosok yang merupakan cerminan dari penggabungan diri mereka. Dan tentu saja terjadilah pertarungan di antara mereka hingga membuat The Lock akhirnya menjadi terpojok karena menurut Joker, jika The Lock tak pernah berpikir jika Joker dan Batman kini akan dapat bekerja sama. Selanjutnya beralih ke medan pertempuran, di mana kini para superhero telah berhasil mendekati pusat gunung dengan para Dark Knights yang kini tak bisa lagi berkutik dalam menghadapi kekuatan dari para pahlawan. Tetapi di sisi lain, di mana sosok Carter Hall, ia harus kalah dalam menghadapi Barbatos yang saat itu juga akan langsung membunuhnya. Dan dengan senjata elemen X yang diterima oleh Diana, Kendra pun akhirnya berhasil melukai tubuh Barbatos. Akan tetapi para superhero merasa kehilangan kesempatan mereka karena pada akhirnya Cyborg tak bisa menyusul mereka ke sana. Dan di saat itulah Batman yang akhirnya berhasil menyelamatkan The Overmonitor, di mana kini ia mengatakan jika ada kesempatan lain untuk menghentikan semua ini, yaitu dengan menggunakan Ten Metal untuk bersama-sama menggabungkan keinginan mereka untuk menghapus seluruh kegelapan. Dan inilah saatnya, saat di mana para pahlawan yang telah menghadapi perang besar yang juga berhasil menyatukan semua orang akan keteguhan dan kebersamaan, yang mana paling utamanya yaitu keberanian. Dimana dengan inilah, para pahlawan akhirnya berhasil menjangkau semua orang dengan panggilannya dan dengan kekuatannya, yang mana mereka berhasil menyingkirkan Dewa Kegelapan hingga ke batas multiverse, yaitu The Sword Wall, yang mana hal itu juga menghancurkan pembatas tersebut. Kemudian cerita akhirnya menuju ke sosok Alfred yang sedang menyambut tamunya menuju ke suatu ruangan. Dan inilah para pahlawan yang akan merayakan kemenangan mereka. Dilanjut dengan Bruce yang menyampaikan sesuatu kepada mereka, yaitu akan keadaan dunianya yang kini mulai pulih, di mana dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh Barbatos telah kembali seperti sedia kala. Lalu untuk keberadaan Barbatos sendiri, kini ia telah terkurung di penjara, tepatnya di dasar dari Dark Multiverse. Dan terakhir, dimulainya suatu proyek untuk membangun ulang House of Heroes yang dilakukan oleh sekutu mereka yang berada di multiverse. Hingga Bruce merasa sangat bangga bisa berjuang bersama mereka, dan ia pun berterima kasih untuk itu. Akan tetapi ada kabar lain yang harus ia sampaikan, di mana Bruce memberikan Kendra untuk menyampaikannya. Pertama, yaitu keadaan Carter Hall di mana ia kini mulai pulih, meskipun ia harus beristirahat akan perjalanan panjangnya selama ini. Kedua, yaitu munculnya ancaman baru dari Vision yang dilihat oleh Carter, yaitu Vision di mana dengan hancurnya penghalang antara multiverse yang akan melepaskan suatu energi baru, suatu makhluk baru, dan suatu pertarungan baru. Sekaligus bagi mereka yang telah menggunakan Ten Metal, yang mana dengan kekuatannya mereka membuat dunia yang baru, yang juga tanpa disadari, mereka telah menciptakan sesuatu yang baru, seperti munculnya Lantern Dark Star, munculnya Dark Pantheon,
dan munculnya Atlantis ke permukaan. Yang mana semua ini bisa dianggap sebagai bentuk dari konsekuensi tindakan mereka. Dan meskipun semua ini akan menjadi masalah yang paling penting, tetapi untuk malam itu mereka memutuskan untuk bersenang-senang dan mulai mempersiapkannya di esok hari. Lalu cerita berakhir dengan Bruce, Diana, dan Clark yang sedang berbicara tentang kemungkinan ancaman baru karena batas multiverse kini yang telah hilang. Termasuk suatu ancaman tersembunyi yang belum mereka ceritakan kepada orang lain. Yang akhirnya Bruce memberitahu mereka untuk tak perlu khawatir karena ia sudah mempersiapkan rencananya, di mana meja ruang kerjanya yang kini telah bertumpuk dengan berbagai blueprint untuk Hall of Justice.